kelompok 6 kelas 10 TTL2 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum kami menjelaskan, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Koi Rafka Pradana dari absen 2. Nama saya Rizky Zaidan Zitnafan dari absen 28. Nama saya Muhammad Fahri dari absen 11. Oke, kita lanjut di dari absen 17. Kita akan berkenalan dengan Majapahit. Majapahit itu adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang sangat besar dan kuat di Indonesia. Pusatnya ada di Jawa Timur, tapi kekuasaannya sampai ke banyak pulau lain di Nusantara. Nama kerajaannya yaitu Kerajaan Majapahit, berdiri 1293 Masehi. Pendirinya yaitu Raden Wijaya. Letaknya di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Agama yang dianut oleh kerajaan ini adalah Hindu dan Buddha. Lokasi Majapahit. Lokasinya di pusat Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Wilayahnya itu meluas dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Semenanjung Malaya. Pusat pemerintahan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Dalam masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas sehingga mencakup hampir seluruh Nusantara. Kita lanjut di berdirinya Majapahit. Berdirinya Majapahit ini pada 1292, pasukan Mongol datang ke Jawa. Lalu 1293, Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katwang. Setelah itu mendirikan Majapahit. Majapahit berdiri setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jaya Katwang. Dengan bantuan pasukan Mongol, setelah mengusir Mongol dari Jawa, ia mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Masa keemasan Majapahit. Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 389 Masehi. Mahapati Gajah Mada. Sumpah Palapa. Puncak kejayaan politik, perdagangan, budaya. Narasi. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Dan pada masa ini, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim besar yang makmur. Lalu ada masa kemajuan, yaitu Sumpah Palapa yang terkenal. Mahapati Gajah Mada sangat terkenal dengan sumpahnya yang disebut Sumpah Palapa. Sumpah ini menunjukkan cita-cita besar untuk membuat Nusantara bersatu dan damai. Sebelum aku berhasil membawa seluruh kepulauan di bawah kendali Majapahit, aku tidak akan beristirahat. Lalu rakyatnya hidup makmur, yaitu ada pertanian. Majapahit adalah negara agraris, rakyatnya pandai bertani, terutama menanam padi. Mereka membangun banyak pembendungan dan saluran air. Lalu ada perdagangan. Karena wilayah lautnya luas, Majapahit juga menjadi pusat perdagangan yang ramai. Banyak kapal dan negara lain datang untuk berdagang rempah-rempah. Lalu ada jejak keturunan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk wafat, terjadi perebutan tahta, muncul kerajaan Islam atau Demak Malaka. 1527 Masehi, Majapahit runtuh digantikan Kesultanan Demak. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit mengalami kemunduran karena perebutan kekuasaan dan melemahnya pemerintahan. Sementara itu, kerajaan Islam mulai bangkit, hingga akhirnya Majapahit runtuh pada tahun 1527 dan digantikan Kesultanan Demak.
berakhirnya sebuah kerajaan besar. Setelah Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada wafat, kerajaan Majapahit mulai melemah. Penyebabnya, 1. Terjadinya perang saudara untuk memperebutkan tahta. 2. Banyak daerah kekuasaan yang melepaskan diri. Raja Majapahit dan kebijakannya. Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi mendirikan kerajaan Majapahit, membangun pemerintahan awal. Kedua, Jayanegara 1309 sampai 1328 Masehi berusaha menjaga kerajaan meski banyak pemberontakan. 3. Tribuana Tugadewi 1328 sampai 1350 Masehi mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati, memperluas wilayah. Yang keempat, Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit melaksanakan Sumpah Palapa. Yang keenam, raja-raja setelahnya 1389 sampai 1527 Masehi. Kekuasaan melemah, terjadi perebutan tahta hingga keturunan. Dan ada peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Meskipun sudah tidak ada, kita masih bisa melihat peninggalan hebat dari Kerajaan Majapahit, yaitu ada Candi Penantaran di Blitar, dan selanjutnya ada Kitab Negara Kertagama kuno yang menceritakan banyak hal tentang Majapahit, ditulis oleh Empu Prapanca. Selanjutnya ada Kitab Sutasoma. Di dalam kitab inilah kita menemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita, ditulis oleh Empu Tantular. Kesimpulan dari semua yang tadi kita bahas yaitu 1. Majapahit adalah kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berpusat di Jawa Timur. Kedua, didirikannya oleh Raden Wijaya. Puncak kejayaannya ada pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Peninggalannya mengajarkan kita tentang semangat persatuan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue